gitu. Itu tuh pasti akan jadi sesuatu yang lebih berharga gitu loh Mas, kalau apa yang kamu kerjakan tuh terhubung denganmu. Soal itu nanti karya bisa kemana, bisa ngepana, aku yakin gitu semua karya itu punya ruangnya. Ini udah terlalu jauh gitu. Wah, berarti ini yang akan datang ini berarti akan kembali ke apa namanya spirit yang awalnya dari Paradance. Iya tentu. Sebenarnya sih setelah itu terus kita mulai bikin programnya ya yang kembali ke spirit awal Paradance lagi, yang kecil, humble kayak gitu. Rasa aneh-aneh kayak gitu. Emang sing paling aneh-aneh kemarin apa Mbak? Apa ya sebenarnya secara program sih enggak sih ya Mas ya. Tapi secara ambisi sebagai platform, kita tuh pengen berputar di ekosistem yang kayak gini gitu. Mudah nggak sih Mas? Enggak. Udah aku. Kayak gini Pak, ekosistemnya kayak gimana? Enggak, jadi gini, sebenarnya secara program tuh enggak masalah gitu ya. Tapi kita itu jadi kayak masuk di tiba-tiba di lingkaran ekosistem yang sangat kompleks sekali di dunia seni pertunjukan. Yang kemudian kita merasa, oh kok kita jadi kurang ya, gitu loh. Padahal tadinya kita merasa baik-baik aja, tapi kita merasa kok kita jadi kurang banget ya, kok kita jadi kayak gini ya, kok kita jadi kayak gini gitu. Nah, padahal sebenarnya memang itu bukan tujuan kita untuk jadi kayak gitu, atau jadi kayak gini, atau jadi kayak siapa gitu. Ya tujuan kita memang tadi visi awalnya menemani koreografer muda dan koreografer yang baru mulai untuk berkarya, supaya dia bisa punya ruang, bisa punya tempat untuk ngobrol-ngobrol, bisa punya tempat untuk belajar gitu. Aku jadi punya pikiran kalau misalnya sebenarnya kita jadi ngerasa kamu di Paradance ini menjadi merasa kurang ini untuk apa yang ada di ekosistem itu kan. Gitu. Sebenarnya tapi kalau misalnya sesuatu yang kurang itu terpenuhi, apakah sebenarnya akan akan dilanjutkan membuat jadi lebih besar ini, membuat ini jadi lebih besar? Nah itu Mas, makanya kita kan tiba-tiba kayak gitu ya, jadi banyak pertanyaan yang kita harusnya jadi lebih besar, kita harusnya jadi kayak gini, jadi lebih rapi, Tapi ternyata Mas, pada saat akhirnya aku bisa punya ruang untuk refleksi itu di forum ISPAE itu, aku merasa, oh enggak, ternyata aku enggak butuh itu. Karena ada banyak teman-teman lain di dunia tari yang sudah melakukan hal-hal lain untuk ngumpliti gitu. Ngumpliti apa yang sudah dilakukan, saling ngumpliti gitu, saling melengkapi. Sehingga kenapa kita nggak memanfaatkan itu aja? Ya udah Paradance kayak gini, nih dia sudah punya visi sendiri dan dia sudah punya outcome-nya sendiri kan. Nah ada platform lain gitu kalau di Indonesia kan misalnya kayak Sasi Kirana, PSBK kalau di Jogja, mereka kan sudah punya ruang dengan visinya sendiri kan. Yang itu bisa banget gitu loh seniman-seniman yang tadinya mulainya dari Paradance dulu, mereka bisa memanfaatkan ruang-ruang yang lain ini. Jadi saling melengkapi. Ngapain jadi akhirnya kepikiran, oh nggak perlu satu platform kayak Paradance itu jadi bisa semuanya, karena di Indonesia ini komplit. Ada yang besar banget kayak IDF, ada yang ruang dia bikinnya workshop, residensi, camp kayak Sasi Kirana. Ada yang kayak PSBK dia ngasih ruang kan, kalau PSBK kan fokusnya lebih ke ruang gitu. Jadi kalau menurutku supaya ekosistem tari itu berjalan, itu jangan mikir bahwa kita bisa melakukannya semuanya sendiri. Malah ya kita harus ngelihat yang lain, kita harus mapping, oh yang di sana sudah melakukan ini, yang di sana melakukan ini. Ya udah kita melakukan yang untuk melengkapi itu juga gitu. Nggak perlu satu jadi gede atau semua jadi gede gitu. Nggak perlu juga. Ada yang kecil malah repot. Tapi kalau kayak gitu apakah berarti dirimu nggak membuka ruang untuk orang membuka platform kecil juga?
Wah, sangat Mas membuka ruang untuk itu. Boleh banget. Betul kan dirimu udah ada platform kecilnya. Salah satu platform kecil di Indonesia katakanlah adalah Paradance itu ya. Kalau yang gede-gede lainnya atau sedengan ada, gede juga ada kan. Nah kalau yang kecil katakanlah Paradance akan tetap berada di situ. Ya ini kan menghambat yang lain untuk membuat satu ruang seperti Paradance. Loh, malah justru harus banyak Mas ruang-ruang kecil kayak gini. Kenapa? Karena kan sekarang mahasiswa lulusan tari seluruh Indonesia setiap tahun itu ada berapa? Koreografi yang dibuat di tugas akhir mereka itu ada berapa ratus setiap tahun. Sedang Paradance setahun tuh cuma bisa nampung 5 kali 3, 15. 15 katakanlah. Iya. Nah kalau ada ruang-ruang lain di kota-kota lain yang kecil-kecil kayak Paradance, tapi kita saling berjejaring, kita saling ngobrol gitu. Misalnya, oh di Palu misalnya ada Mbak Iin, dia bikin Sulawesi Palu menari, kayak gitu. Terus di Papua ada Ia Murda, dia bikin kediaman untuk teman-teman di sana. Lah kan gitu, teman-teman dari kediaman ada yang punya karya pentas di Paradance. Nah terus ya, dari Paradance pun juga akan berpindah ke sana. Kayak gitu. Terus misalnya dari Palu, kalau ada yang mau ke sini bisa juga. Kan aku kenal juga sama Mbak Iin misalnya kayak gitu loh. Terus sama Sasi Kirana, teman-teman Sasi Kirana di Bandung ya aku kenal juga. Kita semua saling kenal, jadi bisa saling membantu kan. Ya, betul. Malah lebih bagus kalau banyak platform yang kecil-kecil tapi saling ngobrol gitu. Atau berarti yang lebih besarkan lagi adalah programnya dari Paradance sebenarnya. Yang tadi ada banyak tadi kan Pak ya. Mungkin akhirnya juga akan ada program lain atau program lain pun yang salah satu program dari Paradance yang memang dibikin jadi besar, bukan festivalnya nih, tapi yang lainnya yang dibesarkan gitu Mbak. Bisa suatu hari nanti. Iya. Kalau yang itu karena punya visi yang berbeda dengan iya festivalnya. Tentu. Nah memang kita selalu bilang kalau misal pun kita mau punya sesuatu yang besar, itu satu memang pokoknya berdasarkan kebutuhan. Emang ada kebutuhan itu satu. Yang kedua ya kalau bisa jangan Paradance Festival Mini ini gitu. Di tempat yang lain ya. Bentuk program yang lain gitu. Oke, kalau berbicara tentang kenapa harus ada kebutuhan Mbak, kan ini yang dulu aku melihat ada beberapa bentuk cara membuat sesuatu gitu. Misalnya ada memang dia passionate di situ, akhirnya memproduksi itu tanpa melihat market atau kebutuhannya hadir. Atau ada yang kedua yang memang membutuhkan ini, yang melihatnya dari sisi kebutuhan. Marketnya ada nih, ini belum ada, makanya ini diciptakan buat ada untuk memenuhi market. Kebutuhan. Akhirnya gitu. Nah, kalau yang ini kenapa harus menunggu kebutuhan itu ada? Kenapa nggak ini diciptakan sendiri sama Paradance gitu Mbak? Karena kalau aku gini Mas, biasanya mulainya memang dari apa yang dibutuhin teman-teman koreografer. Kalau mereka nggak butuh, ngapain kita bikin? Tapi kan itu bisa jadi, oh iya ternyata aku butuh ya gitu. Mungkin nggak sih gitu? Mungkin sekali, tapi untuk sumber daya yang aku punya, yang sumber daya mendang-mending ini Mas, ya kan? Kalau kita kalau kita membuatnya itu nggak sesuai kebutuhan, menurutku eman-eman sumber dayanya. Energinya terbuang, cuma mungkin akhirnya gitu ya. Makanya aku masih aktif ngobrol sama teman-teman ya supaya aku denger gitu loh. Mereka tuh sebenarnya butuh apa sih? Koreografer yang sudah pentas di sana, di sini, di sana, di sini itu mereka butuhnya apa sih? Mereka tuh mungkin mereka bukan cuma butuh ruang pentas, tapi mereka butuh misalnya kayak tadi residensi, ketemu sama orang dari budaya yang berbeda, budaya kerja yang berbeda, cara kerja yang berbeda kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi dengan sumber daya yang mendang-mending ini kita mikirnya kebutuhan dulu, ada kebutuhan ya udah kita bikin sesuai kebutuhan itu. Efisiensinya caranya seperti itu ya. Enggak jadi. Tapi ini bukan efisiensi anggaran ya Mas, anggarannya aja nggak ada. Oke. Enggak jadi. Oke, terakhir Mbak, ini aku mau nanya tentang bagaimana Paradance ini membaca apakah ada yang namanya tren, apakah itu juga dibaca juga ataukah kebutuhan ini disebut sebagai sebuah tren juga misalnya seperti itu. Atau ya, tren karya betul. Kan itu pasti ada ya, setiap tahun, setiap bulan, atau setiap
era mungkin seperti itu ada kan ya, kalau menurut Paraden sendiri? Nah itu Mas yang kadang-kadang kita tuh juga agak apa ya, mulai menekankan ke teman-teman koreografer setiap kali ngobrol gitu, bahwa kan di seni global ini selalu ada tren ya, misalnya tiba-tiba semuanya ngomongin lingkungan, tiba-tiba semuanya ngomongin gender kayak gitu. Nah tapi kan apakah kamu dekat dengan topik itu? Kamu kayak misalnya aku ngomongin lingkungan, aku buang sampah aja masih waton gitu loh Mas, nggak bisa milah sampah. Ngapain aku ngomongin lingkungan? Orang aku aja nggak terhubung dengan isu itu. Ngapain aku ngomongin itu di atas panggung ngandani wong liya untuk ngomongin isu lingkungan? Kamu aja nggak terhubung sama isu itu, gimana penonton mau terhubung sama kamu, ya kan? Nah makanya kalau sekarang aku selalu menekankan ke teman-teman koreografer, nggak usah lihat tren luar, trennya gender, trennya apa gitu, lingkungan, trennya apa. Kamu tuh sebenarnya punya minat untuk riset soal apa. Kamu tuh di dalam hatinya itu terhubung dengan apa gitu. Nah kita bekerja mulai dari situ. Itu tuh pasti akan jadi sesuatu yang lebih berharga gitu loh Mas, kalau apa yang kamu kerjakan tuh terhubung denganmu. Soal itu nanti karya bisa kemana, bisa ngepana, aku yakin gitu semua karya itu punya ruangnya. Akan menemukan ruangnya lah. Dan makanya Paraden juga kayak gitu ya, lebih ya kamu mau berekspresi apa yang ada di pikiranmu itu aja nggak apa-apa, ditampung aja tanpa ada topik, tema atau enggak, kita nggak pernah ngasih batasan tema, nggak pernah. Karena semua orang kan punya pengalaman yang kadang-kadang kita juga terkejut sendiri, oh kok dia bisa ya mikir itu gitu. Mungkin dia mikir itu, karyanya sudah ada nih, embrio karyanya, mungkin cuma tinggal kurang apa kedalamannya misalnya kayak gitu kan, itu lebih mudah ya, kita bisa riset bareng lagi, terus bisa eksperimen lagi segala macam gitu. Untuk ciptain yang baru lagi gitu untuk ngembangin karya itu. Tapi ya sempat kan? ada kontra nggak Mbak dengan hal itu? Sempat ada apa? Kira-kira melu tren di Paraden beda nih sama Enggak. Masih nggak masalah. Aman-aman aja kan, berkarya bebas. Wih, ini kayaknya menarik nih buat kan enak nih. Berkarya itu bebas. Ya. Tapi bertanggung jawab. Ya, itu tadi, kamu berkarya lingkungan, tapi kamu sendiri di kehidupan sehari-harimu nggak terhubung dengan itu namanya nggak bertanggung jawab. Iya kan? Berkarya itu bebas. Tapi bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab tuh nggak harus kamu presentasi karyamu gitu ya untuk mempertanggungjawabkan itu. Tapi pertanggungjawabannya adalah kamu terkoneksi dengan apa yang kamu bicarakan di atas panggung gitu. Dan itu tuh kelihatan banget Mas. Kelihatan ya? Kelihatan. Apalagi setelah turun dari panggung ngobrol sama koreografernya. Oh, ini yang ternyata masih miss. Kenapa karyanya masih kayak gini? Karena sepertinya dia nggak terhubung dengan apa yang dia bicarakan misalnya, kayak itu kerasa banget gitu. Oke, Mbak, ini yang terakhir mungkin karena waktunya juga terbatas kita kali ini. Saya mau minta nih buat pesan buat yang nonton Berita Teater kali ini. Tentang apapun yang mau dikerjakan, apapun yang mau dibuat, apa yang menjadi karya dari mereka, kira-kira apa Mbak yang mau disampaikan? Apa ya? Aku tuh nggak bisa ngasih pesan-pesan apa. Closing statement dari Mbak Nia. Closing statement. Closingnya aja dari Aduh, angel Mas. Oh ya itu tadi. Kalau untuk teman-teman yang berkarya, berkaryalah dengan apa yang terhubung dengan dirimu di kehidupan sehari-hari gitu. Jangan sampai karyamu itu tidak terkoneksi dengan apa yang kamu lakukan sehari-hari, karena itu tuh karya itu tuh energi, dan energi itu bisa terbaca gitu, dan energi itu bisa dirasakan. Kalau lagi-lagi aku dari tadi ngulang-ulang terus ya, kalau kamu saja tidak terhubung dengan karyamu, masa kamu minta penonton untuk terhubung dengan karyamu? Ya nggak bisa gitu. Keren. Terima kasih sekali lagi Mbak Nia Agustina. Gak apa-apa Mas. Oh Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Nia Agustina udah sharing di Berita Teater kita kali ini. Siap. Dan buat yang nonton Berita Teater jangan lupa nonton terus Berita Teater
Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Atur nuwun.